Om Swastiastu, Salam Bhinneka Tunggal Ika. Ingat saudaraku, bahwa pijat refleksi bisa dipergunakan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Saya sarankan di sini, pijat refleksi mendapat perhatian. Yang utama adalah untuk pencegahan penyakit dan merawat diri, merawat kesehatan. Untuk tujuan pencegahan dan pengobatan penyakit, pijat refleksi bisa dilakukan oleh diri sendiri dan tentu orang lain. Teknik pijat refleksi ini bisa menggunakan tangan saja atau alat tanpa minyak. Atau bisa menggunakan tangan, menggunakan alat, dan menggunakan minyak sebagai pelicin. Tentunya minyak yang dipakai di sini adalah minyak hanya tujuan untuk pelicin. Yang sering kami pergunakan adalah minyak zaitun, minyak baby oil. Nah, ini harum. Jadi aromanya sedikit harum ya. Dan silakan mau menggunakan minyak kelapa, silakan. Tidak masalah. Tentu memijat di sini menggunakan tangan dan juga menggunakan alat. Inilah sahabatku, alat pijat refleksi. Ya, saya banyak sekali punya ya. Dengan segala bentuk ya. Ada terbuat dari ranting-ranting kayu yang saya dapatkan di pinggir laut, ya seperti ini, ya. Yang penting ujungnya bulat, sahabatku. Ini ujungnya bulat, ya. Ini buat sendiri, ya. Ini buat sendiri. Ya. Ini saya buat sendiri. Nah, yang ini buatan pabrik, ya, buatan pabrik. Buatan mesin, ya. Ya, nah, ini buatan pabrik atau buatan mesin ya, sehingga bentuknya bagus ya. Oke, silakan mau pakai yang mana. Bikin sendiri dari ranting kayu cukup. Yang penting ujungnya bulat, ya, ujungnya bulat. Atau bikin sendiri seperti ini. Ya. Posisi orang yang dipijat itu bisa duduk, bisa tidur berbaring, tengadah, bisa juga tengkurap. Ya, tentu yang paling nyaman adalah yang tidur, baik berbaring maupun tengkurap. Hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik pijat yang bermasalah adalah titik pijat yang sakit. Jadi titik yang sakit bila dipijat. Tentu sakitnya beda, sahabatku. Antara tekanan yang keras dengan titik refleksi sangat beda. Kalau titik refleksi sakitnya menyengat, pokoknya beda. Jadi bila ada masalah, titik refleksinya akan sakit bila ditekan dengan alat maupun dipijat dengan tangan. Nah, artinya adalah sakit memberikan kesembuhan. Itulah pijat refleksi. Sakit memberikan kesembuhan. Itulah khasnya pijat refleksi. Yang kedua, bila titik-titik refleksi yang bermasalah, yang sakit tadi dipijat dalam beberapa waktu, ditekan-tekan dengan alat, lama-lama sakitnya berkurang di titik tersebut. Itu artinya apa? Sudah terjadi penyembuhan, sudah terjadi perbaikan pada organ yang bermasalah. Dan bisa sembuh sempurna, sembuh tuntas. Dan sakit di titik refleksi betul-betul tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sembuh, sempurna, tuntas. Yang ketiga, yang Anda perhatikan adalah, tentu di dalam memberikan pijatan kepada seseorang, tergantung kemampuan dia menahan sakit. Bila penyakitnya keras, tekan sedikit saja sudah sakit. Jangan ditekan banyak. Cukup sedikit saja dengan kemampuan pasien. Terus tingkatkan tekanannya, tingkatkan sampai optimal, tidak sakit. Ingat, jangan sampai membuat pasien kapok. Jangan membuat pasien kesakitan tersiksa. Sehingga dia tidak akan lagi mengulangi pijat refleksi lagi. Karena trauma. Camkan itu. Ya, camkan itu. Komunikasi dengan baik sama pasien. Pemijatan dilakukan secara bertahap. Bertahap. Sampai sakitnya berkurang, ditambahkan lagi tekanannya. Sampai tidak sakit dengan tekanan yang optimal.
Itu artinya sudah sembuh. Yang keempat, titik pijat yang bermasalah bisa dipijat 3-5 menit. Ingat yang bermasalah. Kalau yang normal, beberapa kali tekanan lewati. Yang bermasalah bisa 3-5 menit secara pelan-pelan. Yang kelima, bila waktu pemijatan sudah selesai dan titik refleksinya itu masih kesakitan, dan ulangi setiap 3 hari sampai sembuh. Sampai titik refleksinya, sakitnya hilang.